Engkau indah Tuhan dalam kehidupan kami, Yesus. Tiada lain Tuhan selain kami memuji dan menyembah Engkau, Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh baik seperti-Mu, Yesus. Hari ini Tuhan, kami melakukan aktivitas kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berdaulat dalam kehidupan kami, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menuntun, Tuhan Yesus. Dan Engkau sendiri Tuhan akan menggandeng tangan kami kemanapun kami melangkah, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
kasih anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang selalu baru, selalu baru Kau sediakan bagiku. Terimalah pujian syukur kami, ini pujian kami Tuhan di hadapan tatamu. Terimalah Tuhan segala pujian kami. Jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan, memuji menyembah-Mu di tempat ini. Thank you Lord, sing hallelujah, praise to the King. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom umat Tuhan, dalam hidup ini banyak hal yang harus kita jaga. Mulai dari pikiran, tutur kata, tingkah laku, keluarga, bahkan kesehatan pun harus kita jaga dengan baik. Namun ada satu hal yang jauh lebih penting yang harus kita jaga dalam hidup ini, selain hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Di dalam firman Tuhan, Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena disitulah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan lengah dengan apa yang masuk ke dalam hati kita, karena apa yang masuk ke dalam hati kita itu akan menentukan apa yang akan keluar dari hati kita, yang menghasilkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kalau kita lihat dari firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama tadi, di situ kita tahu bahwa hati merupakan sumber kehidupan, dan hati adalah master kontrol diri manusia. Karena dari hatilah akan terpancar kehidupan. Jadi ada hubungannya antara hati dengan jalan kehidupan manusia. Rupanya bukanlah pikiran atau otak manusia yang menentukan jalan hidup seseorang, tetapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa hatilah yang menentukan jalan hidup kita. Baik buruknya seseorang dapat terlihat dari kualitas hatinya. Jika hatinya bersih, maka akan menghasilkan hal-hal yang baik. Dan sebaliknya, jika hatinya kotor, maka akan menghasilkan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang jahat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab di mana mereka tidak menjaga hati. Dan ketika mereka tidak menjaga hatinya, maka ada dampak negatif yang mereka alami. Yang pertama adalah Hawa. Ketika Hawa tidak menjaga hatinya, maka hatinya lebih tertarik kepada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ketika hatinya lebih condong kepada buah itu, maka ia melakukan apa yang diinginkan hatinya, dan disitulah Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita melihat juga ada Kain yang hatinya dipenuhi dengan kegeraman kepada adiknya, dan akhirnya Kain membunuh Habel. Kita lihat juga bagaimana Saul yang hatinya panas kepada Daud, sehingga dia berusaha ingin membunuh Daud. Ada juga Haman yang begitu marah ketika Mordekai tidak memberikan penghormatan kepadanya, dan disitulah awal bencana kehidupan Haman. Dari tokoh-tokoh tadi kita bisa belajar bagaimana Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang panas hatinya. Hatinya yang penuh dengan iri hati, dengan dengki, dengan kemarahan, kegeraman, bahkan menyimpan dendam, kepahitan, kekecewaan. Dan hati yang demikian disebut hati yang tidak lurus. Dan Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang yang hatinya tidak lurus. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat-berkat Tuhan dan kesempatan dari Tuhan. Saul ditolak oleh Tuhan, dan Tuhan memilih Daud karena Tuhan mendapati Daud hatinya lurus. Firman Tuhan di dalam Yesaya 26 ayat 7 mengatakan, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jadi ketika kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat hati kita lurus. Masalahnya adalah, bersediakah kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan? Karena Tuhan yang akan membuat hati kita menjadi lurus. Dan Tuhan berkenan kepada orang-orang yang jujur, yang menyerahkan hatinya untuk dibentuk, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Sebab itu pagi ini tugas kita adalah, mari koreksi setiap hati kita. Apakah hati kita sudah beres di hadapan Tuhan? Karena ketika hati kita beres, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita benar di hadapan Tuhan. Jika masih ada hal-hal yang tidak beres dalam hati kita, entah itu kemarahan, kekecewaan, luka hati, sakit hati, apapun itu namanya, yang tidak diperkenan oleh Tuhan, mari serahkan kepada Tuhan pagi hari ini, dan biarlah Tuhan yang akan melakukan
kepada kita. Dan tugas kita adalah lepaskan pengampunan dan memberkati orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Karena ketika hati kita beres, maka kita akan menerima berkat sukacita, damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang hatinya lurus. Karena perubahan paradigma itu dimulai dari hati. Ketika hati kita lurus, maka kita juga mempunyai paradigma yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan mengontrol hidup kita untuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita ajak kita semua untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami menyerahkan setiap hati kami ke dalam tangan-Mu. Jika ada hal-hal yang masih tidak berkenan, mungkin kami menyimpan sakit hati, kami menyimpan amarah, kami menyimpan luka hati Tuhan, kami kecewa kepada seseorang. Biarlah Tuhan Engkau akan angkat itu semua, dan kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan hati kami, dan Tuhan yang akan menolong kami semua. Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami bisa melepaskan pengampunan itu. Kami bisa memberkati orang-orang yang menyakiti hati kami. Dan biarlah Tuhan Engkau mendapati kami semua, hati kami bersih, hati kami lurus, seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, biarlah Tuhan yang akan ambil alih hati kami. Kami persilakan Engkau Tuhan yang beracara di dalam hati dan hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh menerima berkat yang dari surga turun atas keluarga kami, turun kepada pekerjaan dan pelayanan kami, dan kiranya semua yang kami lakukan karena pimpinan-Mu, dan Tuhan yang akan menolong setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.